Selamat sore sahabat PPGT Klasis Makale Utara dimanapun kalian berada. Salam jumpa di tahun yang baru ini dalam temu rutin PPGT Klasis Makale Utara. Saya percaya kalian semua dalam keadaan kuat, sehat dan terus bersemangat karena kasih Tuhan yang menyertai. Mari siapkan hatimu, kita bersama-sama memuliakan Allah dalam ibadah temu rutin PPGT Klasis Makale Utara. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita percaya akan terus menguatkan dan memampukan kita untuk menjadi anak muda yang tangguh dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dalam kasih dan pertolongan-Mu, kami boleh menikmati kehidupan yang baru di hari ini. Ya Tuhan, bersama dengan anak-anak muda-Mu di Klasis Makale Utara ini, meskipun karena COVID-19 kami tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya dimanapun anak-anak muda-Mu berada, Engkau bersama-sama dengan mereka menolong, memberkati, menjalani kehidupan. Sore hari ini, dalam ibadah temu rutin PPGT Klasis Makale Utara, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun dan menguatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat,
Mampukanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama ini dapat menjadi kekuatan kami, dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami, menjalani masa muda yang Engkau berikan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada sore hari ini, saya pilih dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat PPGT yang dikasihi Tuhan, kata orang, masa muda itu masa yang paling menyenangkan. Masa di mana setiap orang muda bebas untuk berkarya. Benarkah masa muda itu hanya dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan saja? Kita lupa bahwa masa muda pun itu adalah masa di mana kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Masa muda, masa di mana kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, tantangan-tantangan yang terjadi
dalam kehidupan masa muda. Dan sebagai orang muda, tentunya kita punya banyak harapan. Tentunya kita banyak kerinduan yang mau kita nikmati dalam kehidupan ini. Namun tidak jarang masalah, persoalan-persoalan hidup membuat kita takut untuk menghadapi dan menjalani masa muda itu. Ketakutan itu menguasai kita, melemahkan kita, dan tidak jarang membuat kita terlihat seperti kutu yang kecil dan tidak berdaya. Saat ada dalam keadaan seperti itu, tidak jarang kita ingin lari dari masalah. Bahkan tidak sedikit anak muda yang kita lihat beberapa waktu belakangan ini menyelesaikan masalahnya dengan cara mengakhiri hidup dengan cara yang tidak berkenan. Harapannya apa? Harapannya masalah bisa selesai. Namun pada kenyataannya apa yang dilakukan lari dari masalah menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih besar. Sore hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana sikap anak muda dalam menghadapi masalah. Bagaimana sikap anak muda dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Dalam pembacaan kita tadi, kita berjumpa dengan seorang muda yang bernama Daud, yang sedang berhadapan dengan seorang raksasa yaitu Goliat. Saudara, tidak ada seorang pun dari Israel yang berani menghadapi Goliat. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 17 ini, semua orang takut. Ketika orang bersiap-siap untuk perang, lalu kemudian melihat Goliat, mereka merasa cemas lalu kemudian lari ketakutan. Tidak ada yang berani menghadapinya. Karena mereka memandang bahwa raksasa itu terlalu besar dan diri mereka terlalu kecil untuk dapat melawan raksasa itu. Tetapi Daud, ketika semua orang dalam ketakutan, ketika semua orang Israel mengalami kecemasan dan tidak tahu harus berbuat apa melawan raksasa itu, Daud menawarkan dirinya kepada Saul untuk maju menghadapi Goliat. Orang-orang yang ada di sekitar Daud, bahkan saudara-saudara Daud meremehkan dia. Kau masih terlalu muda, masih kecil, tidak punya pengalaman perang apa-apa. Tidak mungkin kau mampu menghadapi Goliat yang besar itu. Orang-orang di sekitarnya meremehkan dia. Bahkan tidak percaya bahwa Daud mau menghadapi Goliat. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud percaya bukan dia yang akan mengalahkan Goliat. Daud sadar bahwa dia terlalu kecil, dia lemah. Tetapi dalam iman, dalam keyakinannya, Daud percaya bukan dia, tetapi Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Bukan dia yang akan menghadapi Goliat, bukan dia yang akan mengalahkan Goliat, tetapi Tuhan sendirilah yang akan mengalahkan Goliat. Tuhan sendirilah yang akan menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud. Tentunya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Jikalau Daud mau mengandalkan dirinya, sudah pastilah ia kalah. Sudah pastilah ia takut. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan yang kekuatannya melebihi segala kuasa apapun. Mungkin bagi kita mustahil Daud dapat menang melawan raksasa dengan menggunakan katapel. Mustahil Daud dapat mengalahkan raksasa itu dengan sebuah batu. Tetapi bagi Tuhan, saudara-saudara, tidak ada yang mustahil. Tuhan menyerahkan raksasa itu mati di dalam tangan Daud. Tuhan membuat Daud menang. Agar baik orang Israel maupun orang Filistin tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan lembing. Agar orang Israel dan orang Filistin tahu bahwa Tuhan yang bersama Daud adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang dengannya kita dapat menghadapi masalah apapun. Sahabat PPGT yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita hidup percaya, ketika kita bertekun melayani, dan ketika kita setia membaca firman-Nya, maka tidak ada lagi masalah yang akan kita hadapi. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita akan nyaman-nyaman saja. Masalah itu pasti ada. Tantangan itu pasti ada. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa Ia akan memberikan kepada kita kekuatan, keberanian, kemenangan menghadapi setiap masalah apapun. Masalah apa yang sedang membuatmu takut dan tidak berdaya saat ini? Masalah apa yang saat ini membuatmu cemas, yang membuatmu gelisah dan seolah-olah tidak berdaya? Masalah apa yang saat ini membuatmu seolah-olah tidak mampu lagi berbuat apa-apa? Apakah perasaan minder, perasaan tidak percaya diri yang seringkali membuatmu merasa kecil, merasa berbeda dengan teman-teman yang lain? Apakah perasaan tidak percaya diri yang seringkali membuatmu tidak dapat menerima keadaan dirimu? Ataukah merasa tidak berguna karena belum mempunyai pekerjaan? Merasa tidak berguna karena saat ini sedang terbaring sakit? Merasa tidak berguna karena gagal atau karena diberhentikan dari pekerjaan karena COVID-19 yang ada saat ini? Atau sedang dilanda masalah kekhawatiran, malu karena belum punya pacar, malu karena belum menikah, malu ditanya oleh orang-orang di sekitar. Masalah apa yang sedang kamu alami saat ini? Ataukah saat ini kau sedang terpuruk, sedang merasa ditolak, dibenci, sedang merasa dihianati, atau merasa tidak diterima oleh orang-orang yang ada di dekatmu? Saudara, apapun keadaan yang sedang kau alami saat ini, ingatlah bahwa kau tidak sendiri. Tuhan ada bersamamu. Pandanglah kepada Tuhan. Di mata Tuhan kau sangat berharga. Di mata Tuhan kau dapat diandalkan. Di mata Tuhan kau luar biasa. Oleh karena betapa berharga dan luar biasanya dirimu, betapa Tuhan mengasihimu sehingga Ia rela menderita.
bahkan mati untuk menebus hidupmu dari dosa. Tuhan merancang masa depan yang indah bagimu. Tuhan mau membuatmu menjadi pemenang agar melalui hidupmu, melalui kehadiranmu dimanapun engkau berada, keluarga, teman, sahabat, bahkan dunia ini mengenal Yesus yang ada bersamamu. Melalui hidupmu, dimanapun engkau berada, orang di sekitarmu percaya bahwa sungguh Dia, Allah yang hidup, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa, yang menguatkan dan memampukanmu menghadapi setiap perkara kehidupan. Sahabat PPGT yang dikasihi Tuhan, masa muda, masa yang paling indah, masa kita dibentuk dan untuk semakin dewasa dan bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Sahabat PPGT yang dikasihi Tuhan, mari percayakan hidupmu kepada Tuhan dan tetaplah setia mengandalkan Dia. Teruslah hidup dalam persekutuan. Teruslah tekun membaca firman Tuhan dan berdoa. Kiranya Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan kita dalam menjalani dan menikmati kehidupan masa muda dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu
Engkau yang sudah menganugerahkan kami masa muda untuk kami jalani. Kami sadar ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan masa muda ini, ada begitu banyak pencobaan, tantangan dan persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Kami tidak mampu ya Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apa-apa jikalau bukan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kasih dan pertolongan-Mu kami mohon, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan, hikmat, untuk menghadapi setiap perkara-perkara kehidupan yang kami jalani di masa muda ini. Agar kami boleh menghadapi semuanya itu dalam kasih dan rancangan Tuhan, dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Materaikan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam syafaat kami di sore hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi pemuda-pemudi-Mu Klasis Makale Utara dimanapun berada, dalam menjalani kehidupan masa muda anugerah Tuhan. Kiranya Engkau menolong, memberkati di dalam pendidikan. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat meskipun harus mengikuti pelajaran dari rumah. Tapi kami percaya hikmat Tuhan, akal budi yang baik Tuhan berikan bagi mereka. Di dalam tugas pekerjaan masing-masing, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik untuk bekerja. Tuhan berikan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh bekerja dengan kejujuran dalam kasih dan pertolongan-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi pemuda-pemudi-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan mereka semangat untuk terus berjuang. Dan kami percaya pekerjaan yang terbaik akan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada anak-anak muda-Mu yang saat ini dalam pergumulan karena berbagai-bagai persoalan hidup, dalam pergumulan karena sakit penyakit, karena duka cita atau pergumulan-pergumulan lainnya, kepadamu Tuhan kami bawa kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan, Tuhan yang memberikan mereka pengharapan iman, agar dalam menghadapi setiap pergumulan itu, mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan oleh karena itu mereka senantiasa mempercayakan kehidupan hanya kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah pengurus-pengurus jemaat. Kiranya Engkau memberikan hikmat dalam menata pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Berkatilah pengurus PPGT Klasis Makale Utara dalam mengangkat berbagai-bagai tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya hikmat-Mu yang akan menuntun, hikmat-Mu yang akan memberikan kekuatan, yang memberikan jalan keluar, sehingga COVID-19 ini tidak menjadi halangan bagi kami untuk terus mengangkat pelayanan di tengah-tengah tanggung jawab ini. Ya Tuhan Allah kami bergumul, berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana alam. Kepadamu Tuhan ada kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu kami mohon, kuatkanlah mereka dalam menghadapi segala perkara yang berat ini. Yakinkanlah mereka Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka boleh kuat
mereka boleh terus semangat dan dengan penuh pengharapan iman melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, para medis, gereja-gerejamu. Kiranya Engkau menolong kami untuk bersama-sama menata pelayanan, untuk menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bersama. Segala keterbatasan-keterbatasan yang dialami, kami percaya Tuhan pakai menjadi kekuatan yang baru untuk kami senantiasa boleh mengangkat tugas tanggung jawab masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk ibadah temu rutin PPGT Klasis Makale Utara sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang mengambil bagian di dalamnya. Kiranya Engkau yang memberikan kami sukacita, kekuatan, kesehatan, dan kiranya pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Ini pengharapan kami, syukur kami. Dan di atas semuanya ini ya Tuhan, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.